Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah
faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin meningkat kualitas ketakwaan kita, maka akan semakin meningkat kualitas kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan senantiasa memberikan solusi dari segala problematika kehidupan sehingga mendapati hidup yang bahagia. Tidak hanya di dunia tetapi juga bahagia di akhirat, karena sebaik-baiknya bekal kelak ketika kita menghadap Allah di akhirat adalah bekal ketakwaan itu sendiri. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih memanjangkan usia kita. Hari ini kita berada di Jumat akhir dari tahun 2022. Mari sejenak kita menengok masa lalu kita atas nikmat yang telah Allah berikan. Sudahkah kita mensyukurinya? Atas musibah yang kita terima, sudahkah kita sabar di dalam menghadapinya? Atas nikmat usia sehingga hari ini kita masih ada, sudahkah kita maksimal di dalam memanfaatkannya? Dan juga nikmat-nikmat yang lain yang tentu tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Nikmat bertetangga, nikmat bersahabat, nikmat berjamaah. Ketika kita tengok kanan, kiri, depan, belakang kita, ternyata sudah banyak juga sahabat-sahabat kita, keluarga kita yang hari kemarin, yang pekan kemarin, yang bulan kemarin ternyata sudah dipanggil oleh Allah dan tidak hadir Jumatan pada hari ini. Ini sebagai bahan refleksi jamaah bahwa segala nikmat yang telah Allah berikan itu tidak ada ujungnya dan tidak ada hentinya, dan kita tidak mungkin bisa menghitungnya kecuali dengan kalimat alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian para ulama mengingatkan wa kullu nikmatin la tuqarribuka minallahi fahiya baliyah. Dan setiap nikmat yang mana nikmat itu tidak membuatmu dekat dengan Allah, ingatlah bahwa sesungguhnya itu adalah bencana. Jangan sampai nikmat yang kita terima kemudian menjadi bencana di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita harus cerdas membaca nikmat yang telah Allah titipkan di dalam kehidupan kita. Karena semakin nikmat itu kita syukuri, maka nikmat itu akan senantiasa menyertai di dalam kehidupan kita dan terus bertambah dan bertambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur atas nikmat, maka nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bahwa di tengah permainan kehidupan ini ada kalanya manusia tersenyum, ada kalanya manusia dalam keadaan menangis, ada kalanya dalam keadaan di atas maupun di bawah, senang, suka, sedih, pahit, getir, lapang, dan sempit. Itulah yang disebut dengan romantika kehidupan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyingkatnya dengan kalimat wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini hanya sekedar
kesenangan yang sifatnya pragmatis, kesenangan yang sifatnya terkadang menipu orang ketika orang itu tidak bisa membaca nikmat di dalam kehidupan. Oleh karena itu, kehidupan yang sementara ini kita diperintahkan untuk menjadikannya sebagai jembatan, yang kelak jembatan itu akan menyelamatkan kita sampai ke dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai ke dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard. Oleh karena itu Allah memerintahkan supaya kita berlomba-lomba. Setelah kita melihat masa lalu kita bisa melihat letak mana kekurangan yang harus kita tambah, sehingga itu memacu untuk masa depan kita. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap diri hendaklah melihat apa yang akan dibawa untuk hari esok, sehingga di sini dia akan berpacu dengan usia yang diberikan oleh Allah, sisa umur yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak disia-siakan, tetapi digunakan, dimanfaatkan, karena sebaik-baiknya manusia adalah anfa'ukum linnas, ya, atau anfa'uhum linnas, di antara mereka yang paling bisa memberikan manfaat. Manfaat itu ditunjukkan dengan sifat antusias, dia semangat, sabiqu, berpacu, berlombalah. Untuk apa perlombaan itu? Apakah untuk mengejar dunia? Kalau perlombaan itu hanya sifatnya duniawi, maka nafas kita akan habis dan kita tidak akan pernah sampai garis finish. Tetapi kalau perlombaan itu adalah dalam rangka merebutkan piala ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setiap orang dengan latar belakang status sosial yang berbeda, maka semuanya ada kesempatan untuk meraihnya. Karena ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala 24 jam dibuka, siang, malam, pagi maupun petang. Mungkin kalau kehidupan dunia ini banyak yang ditutup, toko-toko pun ditutup, padahal terkadang kita masih butuh. Terkadang tempat untuk berobat pun ditutup, ya, dan hanya membuka pada jam-jam tertentu. Tetapi tidak bagi ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala 24 jam sepanjang hayat. Sepanjang nyawa kita tidak sampai tenggorokan, sepanjang matahari tidak terbit dari barat, maka disitulah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua punya kesempatan untuk meraih piala ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ampunan inilah nikmat Allah yang paling tinggi, jamaah sekalian. Kalau nikmat umur, semua dikasih umur oleh Allah. Nikmat makan, hewan yang gak berakal pun dikasih makan oleh Allah. Nikmat jabatan, terkadang orang gak berpendidikan pun bisa mendapati jabatan. Tetapi nikmat dari semua nikmat yang ada itu, yang tertinggi adalah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya prinsipnya tadi Allah memerintahkan yang kalian kejar itu adalah ampunan Allah. Yang kalian berikan skala prioritas itu adalah ampunan Allah. Makanya ketika meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, redaksinya adalah sabiqu, istilahnya adalah sabiqu, berlombalah. Berlombalah. Ketika kita melihat perlombaan balapan kuda, balapan lari, dan balapan-balapan yang lainnya, tentu membutuhkan tenaga, pikiran, waktu, kecepatan, dan seterusnya. Dan tidak semua orang bisa melakukan itu. Tetapi kalau balapan dalam rangka meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, semua orang bisa melakukan itu. Karena tidak dibatasi dengan usia, tidak dibatasi dengan persyaratan khusus. Semua orang berhak mendapati ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ampunan ini adalah nikmat yang kita harapkan hidup dan mati. Bahkan ketika saudara kita meninggal dunia, meninggalkan rumah mewahnya, meninggalkan mobilnya, meninggalkan keluarga sahabatnya,
Apa yang diharapkan dari kita yang masih hidup? Apa yang diharapkan dari keluarga yang masih hidup? Doa. Dan apa yang didoakan? Ampunan. Allahumma ighfir lahu warhamhu, atau Allahumma ighfir laha warhamha. Yang diharapkan dari anaknya apa? Doa ampunan. Yang diharapkan dari saudaranya apa? Doa ampunan. Yang diharapkan dari istri atau suaminya apa? Doa ampunan, jamaah. Karena ketika orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka balasannya adalah surga. Makanya ayat berikutnya adalah wajannah. Jadi setelah ampunan itu ada surga, jamaah. Karena surga itu adalah rahmat Allah. Rahmat Allah yang diwujudkan dalam bentuk ampunan, itulah yang menyebabkan seseorang itu masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, raihlah surga walaupun hanya dengan sedekah sepotong roti. Raihlah ampunan Allah dan surganya Allah walaupun hanya sekedar sedekah selembar tisu. Raihlah ampunan dan juga surganya Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun hanya dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi segala upaya kebaikan-kebaikan jangan disepelekan.